Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku kaum muslimat pemirsa Mutaqwa Channel rahimakumullah. Pada kesempatan ini Al-Fakir ingin menjawab permintaan netizen, di mana Al-Fakir mendapatkan chat dan kiriman video untuk menanggapi isi daripada video itu. Memang di akhir-akhir ini banyak kita temukan ya orang mengaku-ngaku alumni Yaman. Benarkah itu? Ya kalau memang orang ini menampakkan sosok ya, dia video call, live streamingnya itu memunculkan wajahnya, menyebut namanya, kapan masuk dan kapan keluar, saya kira sangat mudah kita mencari informasi ya. Kita mendapat akses untuk sebagai jawaban daripada kebenaran ungkapan dan ucapan ini. Tapi kalau hanya sekedar suara-suara mengaku alumni Yaman ya, kita nggak usah dipusingkan hal seperti ini ya. Itu anggap aja itu ada wujuduhu kaladam, adanya seperti nggak ada ya. Sebab orang ya mudah aja ngaku-ngaku alumni Yaman, mudah mengaku terah Wali Songo atau umpamanya ngaku-ngaku Ba'alawi, bisa saja. Nah makanya saya kira suatu sikap yang bijak ketika kita berkomunikasi, orang itu nggak bisa menampilkan wajahnya, kita nggak usah percaya. Karena memang faktanya banyak penipuan ya, banyak orang ngaku-ngaku. Baiklah pemirsa, mungkin ada yang perlu saya tanggapi karena orang ini menampakkan wajah dan juga menyebut nama, kapan masuk dan kapan keluar daripada lembaga ini. Ya, dia ini mengaku alumni Rubat Harim yang nama panggilannya dikenal dengan panggilan bungkus ya, namanya Kusnadi. Memang setelah saya simak video dia, banyak beberapa narasinya yang perlu di roasting, tetapi tentu kita pilih-pilih ya, tidak semuanya perlu ditanggapi karena ada yang receh yang perlu yang kita abaikan gitu. Nah para pemirsa, di antara narasi bungkus ini dia mengaku tangan kanan Habib Salim dan juga mengaku pernah mengajar bahasa Arab di Rubat, bahkan orang Arab belajar sama dia. Untuk menguji kebenaran omongan ini ya, kebenaran ucapannya, ya saya kira bisa diukur ya dari narasinya yang saya kira cukup panjang, kualitas kalimat yang dipakai, yang diucapkannya. Kalau saya pribadi itu menemukan keganjilan ya, dimana Al-Fakir tahu kalau Habib Salim itu adalah seorang alim, Bahrul Ulum, dikenal Sultanul Ulama. Tentu kalau itu punya tangan kanan, tentu yang ustadz atau kiai yang kualitasnya itu yang luar biasa juga gitu ya. Beda dengan khodim, pembantu, lain urusannya. Tapi kalau mengaku tangan kanan, ya di mana tempat yang Al-Fakir tahu mesti orang ini luar biasa ya. Ilmunya satu tingkat atau dua tingkat di bawah gurunya. Sementara bungkus ini dari narasi yang disampaikan itu bukan narasi seorang yang maaf pendidikan tinggi begitu, dimana dalam kesempatan itu mengaitkan perilaku oknum habaib dengan nasab. Ini kan cara pandang orang awam ya. Kalau seorang habaib itu adalah Rasul, seharusnya akhlaknya bagus begini bla bla. Kali ini sebuah nasihat, oke, saran yang baik yang bagus, cuma timingnya nggak tepat kalau disampaikan di hadapan publik. Karena sesuatu yang baik, saran, kritik, kalau di hadapan publik disampaikan, di hadapan publik maksudnya, itu bukan sebuah nasihat tapi fadhihah. Dan juga timnya nggak cepat, dimana di sini perdebatan sebagai sah atau tidak sahnya. Ya, jadi kalau disampaikan di sekarang ini tentu akan mudah difahami bahwa orang ini adalah membela daripada karya Pak Imad begitu, walaupun faktanya mungkin tidak. Tetapi kan ini kalimat sangat menentukan nilai seseorang ya. Kalau narasinya tidak mewakili sehatinya dan orang itu bersuudzonnya, jangan salah ya. Jangan salahkan orang yang menilai. Baiklah para pemirsa, memang saya tangkap ya, bungkus ini narasinya narasi awam ya, dimana perilaku oknum habaib dikaitkan dengan nasab. Dan memang dari secara penyampaian ya, diksi yang dipakai, narasi yang disampaikan itu menyimpulkan ya, bahwa bungkus ini punya pemahaman bahwa habaib itu harus benar perilakunya, harus mempunyai akhlakul karimah, harus ngikutin jejak Rasulullah SAW. Ya, padahal kalau kita tilik sejarah ya, tentu kita tahu siapa Kan'an, anak Nabi alaihissalam.
Kita tahu Qabil anak Nabi Adam alaihissalam. Kita tahu ashab Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya ikhwatu Yusuf ya, yang dimana mereka punya rencana yang tidak baik untuk Nabi Yusuf alaihissalam, ingin menghilangkan beliau, yang akhirnya disepakati untuk dijauhkan daripada bapaknya Nabi Yakub alaihissalam. Yakub kan seorang nabi dan mereka itu langsung itu anak-anaknya beliau. Tetapi apa faktanya para pemirsa? Itu mempunyai perilaku yang kurang bagus, yang tidak baik. Jadi masalah akhlak tidak bisa dikaitkan dengan nasab. Nah, akhlak yang tidak baik tidak bisa menafikan nasab. Dan juga sama persisnya ketika akhlak seseorang dikaitkan dengan masalah kualitas kemampuan ilmu, juga sama, nggak ada hubungannya. Ya, sebab apa? Sebab ada orang pintar akhlaknya nggak mencontoh. Atau sebaliknya orang akhlaknya luar biasa tapi ilmunya biasa-biasa saja. Ya, kita tahu iblis ya. Siapa yang bilang bilang iblis itu bodoh, nggak pintar? Ada nggak? Iblis itu pintar, cerdas, tapi akhlaknya dia sombong, songong sama pencipta, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi para pemirsa, untuk kita mengukur dan mencari keabsahan dan kebenaran ucapan daripada saudara kita bungkus ini, ya saudara silakan lihat sendiri ya. Ya, apakah benar itu pengajar bahasa Arab, apa pengajar bahasa Arab berbaca? Kalau saudara nanti masuk ke live streamingnya dia, diajak ngomong bahasa Arab gitu, bisa nggak ngomong bahasa Arab? Atau umpamanya pintar bahasa kita, ya silakan nanti. Adu kekuatan ya, baca kitab, bisa nggak baca kitab gitu. Sebab memang dari beberapa nasi Al-Fakir sangat menyaksikan ya, walaupun ini menyaksikan ini bukan berarti menafikan ya. Seperti umpamanya dia mengatakan seperti hadis ada mutawatir, ada mutawasil. Ya, saya kan nggak pernah dengar itu istilah hadis itu, ada namanya hadis mutawasil. Ada juga hadis mutasil ya, yang mungkin sabqul lisan. Jadi intinya para pemirsa, dengan fenomena seperti ini ya kita nggak usah risau, kita abaikan aja ya, anggap aja itu angin lewat ya. Bahkan kita anggap jangan supaya yang itu membuat kita makin ngantuk dan makin asik terlena dengan tidur dan mimpi kita gitu ya. Ya benar sih, banyak kerjaan nggak usah dianggap indah, kita nggak usah kuras energi. Yang perlu kita jawabin, yang perlu kita roasting ya, walaupun receh-receh nggak apa-apa dah. Nah, karena masalahnya perlu kita selamatkan orang-orang awam ya, mereka yang nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Nah, seperti ada narasi yang sangat tajam kan gitu ya, ngaku kolom Yaman begitu ya, mengatakan nggak ada Naqabah Alawiyah. Ya lagi siapa yang pernah memberikan informasi ada Naqabah Alawiyah di Hadramaut Yaman? Nggak pernah, nggak ada itu. Ada nggak dari kalangan Ba'alawiyah mengatakan ada Naqabah Alawiyah di Yaman? Nggak ada. Ya, jadi saudara jangan bikin kedustaan ya. Jangan bikin kedustaan di hadapan publik ya. Katanya guru kami Bawazir nggak mengetahui itu balud dari Rasulullah. Mungkin santri ini, pelajar ini selama dia itu di kamar aja, dia mudah. Dia di kamar datang ke sekolah, ke majlis gitu doang kali. Sehingga dia tidak pernah dengar bahwasanya ada kebiasaan tradisi habaib di Tarim Hadramaut itu biasa silaturahim 7 hari setelah itu 1 Syawal, setelah Lebaran Idul Fitri ya. Banyak juga melakukan maulid ya, begitu ramai dikunjungi di mana tempat ya. Jadi kalau orang ini mengatakan bahwasanya Ba'alawi nggak dikenal ya, mungkin selama belajar di Yaman ya, dia itu diam di kamar aja udah nggak kemana-mana, atau memang ini orang ngaku-ngaku kalau itu dia itu alumni Yaman ya, nggak tahu dari mana. Makanya kalau ada orang mengatasnamakan alumni Yaman tapi tidak menyebut nama, atau menyebut nama tapi tidak menyebutkan wajah, tidak juga menyebut lembaga di mana dia belajar, ya anggap aja ini kentong kosong berbunyi nyaring. Itu saja ya, sekedar informasi dari Fakir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.